fasenya musik tuh kalau kita bicara dari hulu ke hilir dia menjadi sebuah bisnis atau sebuah hal yang menghidupi, dia melewati banyak sekali fase Kak. Skena, dia jadi anak skena dulu. Ketika dia menjadi anak skena, dia akan pelan-pelan masuk ke industri. Ketika dia masuk di industri, dia akan sadar bahwa itu tuh melahirkan ekonomi. Itu memberikan saya refleksi bahwa ternyata musik tuh sampai di titik itu, sampai di perubahan sosial itu gitu. Ibu-ibu yang tadinya hanya masak bukan hanya masuk itu juga susah. Tapi tolong saya koreksi. Tidak didukung lagi pemerintah begini. Iya, nggak dukung pemerintah saya begini. Pemerintah tuh kan asik sendiri. Kalau dia berpikir bahwa ini industri kreatif sebenarnya punya kontribusi apa sih buat kota? Itu intelektual. Kembali lagi pertanyaan pemerintah ideal fasilitasi sama bantu funding. Dengan kalau kau sadar dua hal itu, kau akan melakukan musrembang yang benar, kau akan diskusi dengan DPR dengan cara yang baik. DPR orang muda kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Selama bulan Agustus ini kami mengundang banyak sekali profesi-profesi, tidak bicara lagi politik. Karena untuk spesial edisi ini, hari ini saya kedatangan tamu, kawan saya juga ini. Jadi kayaknya kawan saya semua yang saya undang ini. Iya dong. Kawan saya masa semua. Undang musuh. Ada Kakak Juang Manyala, CEO dari Prolo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Sal. Sehat Kakak Juang? Ya, sehat. Tapi ini kenapa hari kemerdekaan undang yang bukan politik? Apakah politik tidak menggambarkan kemerdekaan atau? Kok saya yang di podcast? Anda, jadi saya bertanya. Jadi kita istirahat dulu dari politik selama bulan Agustus ini sambil menyerap karena setelah Agustus kan ada ceritanya ada calon kandidat. Oh, iya. Nah, jadi sebenarnya saya juga berusaha menghimpun aspirasi dari bawah ini untuk akan saya tanya-tanyakan juga ke calon-calon ini toh. Jadi banyak kemarin ada dari industri kreatif MMC ya namanya ya. Musik record, Makassar Musik Record, penjual kaset. MMC Record ya. Iya, tapi itu Kakak. Yang menarik dari MMC. Makassar Musik Kaset apa gitu. Iya. Tapi yang menarik dari situ itu Kakak, waktu saya podcast sama Kakak Sofyan. Iya. Waktu saya tanya apa pemimpin idealnya, dia bilang begini tuh. Sebenarnya ini sedih. Dia bilang kami sudah terbiasa untuk tidak tergantung pada pemimpin. Iya sih. Jadi mau siapapun memimpin, saya begini. Tidak. Jadi dia teman-teman industri kreatif ini sepertinya sepertinya pesimis sama kadang-kadang ya. Iya kan begitu tuh. Tapi kadang-kadang itu lebih sering pesimis ya dengan pemerintah memang. Iya tuh. Apa aja sebenarnya? Kan sebenarnya kemudian pertanyaannya apa aja sebenarnya dilakukan pemerintah ini untuk industri kreatif? Nah ini juga saya mau tanya sebentar. Tapi tunggu dulu. Saya mau ngobrol dulu soal Prolo ini Kakak. Oh iya Prolo. Waktu saya DM minta kita untuk ngobrol di sini. Kita bilang saya bilang perspektif anak IO, terus kita bilang saya bukan IO Kakak. Iya nanti marah IO kalau saya mewakili IO gitu kan. Saya promotor. Nah pertanyaannya kenapa kita menolak untuk dibilang IO? Sebenarnya sih bukan menolak bilang IO, mungkin kerjanya adalah kerja organizer juga ya kan. IO itu kan event organizer. Tapi pada dasarnya adalah sebenarnya. Tapi sebelum kita lanjut, pada dasarnya mana minum? Saya minum sendiri ini. Oh, enggak apa jika. Biar nih. Enggak apa-apa, lanjut. Biar di situ. Ya. Jadi kerja-kerjanya itu sebenarnya adalah kerja organizer juga sih. Ya. Cuman spesifik mungkin Prolog itu kan sebenarnya bukan satu-satunya yang kita kerjakan ya, bukan hanya event gitu. Kita itu creative company sebenarnya. Jadi kita bilang tuh music and creative company. Jadi kayak gitulah. Jadi
yang kita kerjakan tuh banyak sekali Kak toh. Di kantor tuh ada 5 IP sebenarnya. IP? Iya, IP intellectual property lah kayak brand gitu. Jadi ada 5 IP. Yang pertama tuh oh iya makasih Kak. Iya. Daripada minum sendiri. Jadi IP yang pertama tuh namanya Prolog Academy. Itu anak pertamanya Prolog. Prolog Academy? Ya. Itu ngapain? Dia bikin kayak kelas-kelas kreatif lah di kelas film, kelas musik. Tapi musiknya bukan kayak kelas-kelas ini ya, lebih ke profesional kayak jadi produser, jadi arranger, jadi bukan musisi. Bukan melahirkan musisi tapi mencetak produser gitu-gitulah. Ya, jadi itu Prolog Academy, itu anak pertamanya Prolog. Yang kedua kita punya IP anak kedua tuh namanya Pemancar. Ya. Pemancar tuh kayak media musik sebenarnya, media anak muda lah, tapi lokomotifnya musik Kak. Regionalnya dia Indonesia Timur, jadi selalu kayak membawa berita-berita baik lah di Indonesia Timur gitu. Nah, good vibes. Ya, good vibesnya Indonesia Timur lah. Terus yang ketiga kita punya IP namanya Prolog Fest. Jadi Prolog Fest tuh kayak festival tahunan lah. Iya. Jadi dia ada konser musiknya, ada musik conference-nya juga gitu. Yang keempat kita punya namanya Rio Records. Dulu berkantor di sini, ini studinya dulu Rio Records. Jadi Rio Records dulu. Itu dia tuh adalah bisnisnya tuh musik company dan film production. Jadi kita bikin film, kita merilis musik, merilis album musik lah gitu. Yang kelima kita punya baru namanya The Wall. The Wall tuh kayak venue musik lah. Venue musik kayak tempat gigs, ada skate parknya, ada Di mana? Di Jalan Sumba. Oh iya. Ya, jadi kita punya 5 itu Kak. Jadi masing-masing tuh ada departemennya, ada masing-masing partnernya lah, ada masing-masing kesibukannya gitu-gitu. Jadi kalau dibilang IO sebenarnya Prolog tuh bukan, cuman mungkin karena Makassar tuh kan cepat sekali populer orang yang berbisnis IO ya. Cepat sekali jadi figur, jadi sosok, jadi sesuatu yang dilihat karena mungkin dia creating glamor lah, creating euforia gitu. Jadi cepat ki orang tahu siapa dia gitu. Nah, kayak sampai sekarang pun saya sebagai salah satu founder di Prolog, banyak orang pikir saya tuh orang event, padahal sebenarnya saya berangkat tuh dari musisi. Saya juga bikin setiap hari, saya bikin musik untuk film. Setiap hari saya bikin musik, produce band-band lah gitu-gitu. Pokoknya image-nya bikin event tuh memang event organizer memang. Jadi saya tidak menyalahkan sebenarnya, cuman tadinya saya di IDM itu bilang gitu karena takutnya kayak, bukan takutnya saja, enggak pernah takut sama sesuatu sih. Jadi maksudnya kayak sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sama Allah. Khawatirnya kalau misalnya orang bilang bicara tentang event organizer segala macam, padahal dia karena memang saya disclaimer, saya tuh bukan IO. Saya tuh sebenarnya berangkat dari musisi. Kebetulan kantorku yang namanya Prolog itu punya ekosistem 5 IP, dan dari 5 IP-nya yang paling populer itu adalah Prolog Fest-nya, yang eventnya. Jadi orang kayak gitu. Jadi enggak apa-apa, enggak masalah. Oke. Ini pertanyaanku. Kenapa memilih jalan industri kreatif, Kakak? Maksudku begini, Kakak tuh. Kenapa kita tidak memilih misalnya jadi PNS? Kenapa industri kreatif? Karena saya yakin kalau Makassar tuh akan jadi kota yang besar. 10 tahun yang lalu kita bikin Prolog, kita sudah 10 tahun ya. Ya, kita sudah sadar bahwa kita sudah tahu bahwa Makassar akan semaju ini. Makassar akan punya coffee shop di mana-mana. Makassar akan punya clothing yang didistribusi secara masif. Kita sudah sadar bahwa akan banyak sekali konser musik. Kita sudah sadar bahwa akan banyak sekali venue, resto, cafe, hotel yang butuh sekali entertainment gitu. Jadi kita sudah sadar sekali tentang itu. Yang paling kita sadari adalah musik tuh atau seni itu bukan hanya sekedar bisnis saja, bukan hanya sekedar entertainment saya, tapi dia juga adalah gerakan sosial, gerakan sejauh itu musik. Ya gitu. Itu Prolog tuh kita buat karena begitu. Jadi Prolog tuh sebenarnya awalnya sebelum kita punya 5 bisnisnya tuh, 5 IP-nya tuh, kita tuh adalah komunitas yang tujuannya adalah
bagaimana membuat sebuah program-program yang menyadarkan, memberi kesadaran ke orang-orang bahwa musik tuh sebenarnya bukan sekedar main aja gitu, tapi juga ada perubahan sosial, ada tentang asas-asas ya kayak gitu-gitu. Jadi pemahaman terhadap musik tuh sedalam itu ya. Maksudku sebagai orang yang awam terhadap musik tuh saya tidur sama gitar, makan sama gitar, tapi tidak tahu main gitar. Unik juga itu. Tapi tidak tahu main gitar. Yang saya mau bilang adalah kita memahami musik tuh bahkan sampai pada sebuah gerakan sosial. Jadi hidupku itu Kak tuh secara personal, saya tuh kuliah di Bandung. Saya kuliah di Bandung, saya kuliah musik, dan ada satu titik di mana dosenku bilang, mau kau pilih mana? Mau kau pilih di kampus musik itu kan ada 4 pilihan di pendidikan, resital tuh kayak main musik lah, resital kayak ngeband gitu-gitu. Pendidikan tuh jadi dosen, jadi guru, jadi pengajar kursus. Yang ketiga ada orkestrasi gitu, jadi menjadi penata musik orkestra gitu-gitulah, komposer kayak Erwin Gutawa gitu-gitu. Yang keempat tuh ada namanya manajemen seni gitu, manajemen musik. Nah saya tuh milihnya manajemen musik. Kenapa? Karena di titik itu saya sadar bahwa saya akan pulang gitu di Makassar, di kampungku, dan saya tahu industrinya akan dibawa ke arah yang lebih besar gitu. Bukan hanya sekedar industri, tapi juga menjadi sebuah ekonomi gitu. Dia kan sebenarnya fasenya musik tuh, kalau kita bicara dari hulu ke hilir, dia menjadi sebuah bisnis atau sebuah hal yang menghidupi. Dia melewati banyak sekali fase Kak. Skena, dia jadi anak skena dulu. Ketika dia menjadi anak skena, dia akan pelan-pelan masuk ke industri. Ketika dia masuk di industri, dia akan sadar bahwa itu tuh melahirkan ekonomi. Nah di situ dia akan menjadi sebuah penghidupan gitu. Dari lifestyle, ketika dia menjadi skena, dia ada lifestyle. Terus dia masuk ke industri, dia akan bekerja secara profesional. Kemudian dia akan ada di ekonomi, akan menghasilkan sebuah nilai-nilai ekonomi gitu. Itu kenapa sebenarnya di kementerian kita di Indonesia tuh ada 2 yang ngurusin musik. Ada dua, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif ya. Ekonomi Kreatif. Kenapa? Karena memang dia dua hal yang berbeda. Bagaimana musik dilihat sebagai sebuah upaya kebudayaan, dan dia dilihat musik sebagai upaya penghidupan di yang punya nilai ekonomis lah gitu. Nah, saya berkuliah di bagian situnya. Jadi akhirnya saya pulang ke Makassar, saya ketemu dengan 4 orang. Saya ketemu dengan Ical, dia aktif di skena fashion. Saya ketemu dengan Andi Burhamsah. Dia filmmaker, sutradara filmnya Cinderella Tape, sutradara filmnya Mapaci yang kemarin. Nah, ketiga saya ketemu dengan temanku musisi juga namanya Arif. Dia sekarang aktif di gerakan-gerakan hukum, tapi lebih mendukung ke hak cipta segala macam gitu-gitu ya. Jadi kami berempat tuh bikin prolog akhirnya. Nah jadi disitulah mulai kita sama-sama berpikir bahwa bagaimana kita tapi prolog memang, jadi kita tuh sebenarnya dengan sadar merancang itu, kita membangun sebuah skena, kemudian dia akan bawa ke industri, dan pelan-pelan akan masuk pasti ke hal yang sifatnya ekonomis gitu, tentang yang transaksional lah segala macam gitu. Ya begitu Kak. Jadi kalau ditanya tentang prolog perjalanannya gitu sampai apakah memang kenapa sampai di titik itu berpikirnya saya kuliah di situ, dan ada titik di mana saya pernah waktu kuliah tuh ada satu mata kuliahku tuh akustik organologi namanya. Mata kuliah tuh mata bikin alat musik, ya. Saya enggak lulus mata kuliah itu, dan kayak, harus banget mau ke skripsi. Tapi kok ini harus selesai. Saya bilang, gimana caranya? Enggak bisa dibayar. Terus dia bilang, enggak bisa. Kita harus selesaikan dengan cara yang benar. Jadi akhirnya saya 4 orang temanku, ada dari Ambon, saya Makassar, 2 orang, 1 dari Kerawang apa gitu. Kita diminta mendatangi sebuah tempat di Majalengka, namanya Jatiwangi Art Factory. Which is itu ya yang seperti prolog sekarang gitu. Salah satu inspirasi gitu. Jadi kita akhirnya, saya kesana dengan rasa malas lah gitu. Harus rental mobil, perjalanan ke Majalengka dari Bandung lama sampai di Majalengka tuh. Tadinya disuruh 2 hari apa 3 hari gitu. Riset, kita tinggal di sana. Mereka itu akustik organologinya adalah membuat sebuah alat musik dari genteng, karena Majalengka itu penghasil genteng, tanah liatnya tuh. Iya, jadi dia bikin alat musik sendiri. Yang menariknya, saya masuk di labnya
dan itu kayak pabrik tanah liat. Tapi dulu waktu yang punya tuh Kang Teddy itu papanya dulu bisnis tanah liat. Tapi ternyata setelah papanya meninggal atau gimana gitu, dia diserahkan itu. Tapi kebetulannya dia enggak tahu bisnis genteng. Dan saat itu genteng tuh sudah enggak kepake. Orang-orang sudah pakai apa sih yang kanopi gitu. Nah, akhirnya dia pakai itu menjadi alat musik. Menurut itu cerdas sekali. Pantesan kenapa ini dosenku suruh ke sini. Semandiri itu dia bikin alat musik. Akhirnya kekagumanku di titik 1 tuh, di fase 1. Pindah ke di fase 2 ke kekagumanku. Ternyata dia tidak hanya bikin alat musik dan bikin musik, tapi juga bikin gerakan sosial, gerakan politis, gerakan kebudayaan. Kenapa? Dia bikin media sendiri, dia bikin koran sendiri, radio sendiri. Teman-teman bisa buka nanti Jatiwangi Art Factory. Itu tuh bule-bule pada datang ke Majalengka hanya untuk mau coba alat musiknya, ikut ke festivalnya mereka, ikut gerakannya mereka, dan ekosistemnya hidup Kak, didukung sama, kalau mereka tuh ngurusin logistik dibantu sama mobil camat, performance-nya di halaman kantor camat, kantor kelurahan, dan itu melibatkan ibu-ibu gitu. Sekarang mereka bikin band, ibu-ibu itu sekarang punya band dan main di festival-festival besar kayak di Synchronize, di festival namanya Mother Bank. Ibu-ibu yang main dengan alat musik genteng. Terus dia punya, temanku itu Kang Teddy punya band juga namanya Lair. Kemarin tuh salah satu band yang jarang sekali main di Amerika, di South by Southwest. Mereka main di situ. Mereka itu kenapa Kak? Itu karena gerakannya. Itu memberikan saya refleksi bahwa ternyata musik tuh sampai di titik itu, sampai di perubahan sosial itu gitu. Ibu-ibu yang tadinya hanya masak bukan hanya, maksudku itu juga susah. Tapi dia seolah-olah punya kodrat rumah yang seperti apa. Ini bisa explore gitu, bisa improve, dan itu karena gerakan yang dibuat sama sebuah kolektif yang namanya Jatiwangi Art Factory. Saya ada pertanyaan lanjutan setelah ini. Menurut Kakak, sudah baikkah ekosistem industri kreatif kita di Makassar? Sangat baik, sangat berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak setuju orang yang selalu tidak suka Makassar Kak. Makassar tuh, kita tuh beruntung sekali bisa punya positioning di Makassar. Banyak sekali. Saya juga mengesalkan teman-temanku yang kuliah di Bandung, kuliah di Jakarta, kuliah di luar, pulang ke Makassar tiba-tiba tidak suka Makassar gitu. Apa yang mereka tidak suka sih? Ya selalu dengan, ya mungkin karena mereka pergi dengan luka lama tuh. Karena ada orang pergi karena kayak merasa tidak dianggap, tiba-tiba pergi gitu. Di luar dia merasa mendapat jaringan baru dan mereka tiba-tiba tidak suka dengan kota ini gitu. Kalau saya tuh melihat industri musik sangat menurut sangat maju. Semua elemen-elemen kreativitas tuh sekarang punya wadah. Iya, jadi tapi sorry, saya disclaimer dari awal, itu bukan karena pemerintah ya. Itu karena kemandirian anak mudanya. Sebenarnya mau nggak bertanya lanjut itu. Bukan. Misalnya. Jangan senang dulu ini, jangan senang dulu wali kota, jangan senang dulu gubernur, bukan karena kalian, sorry. Ini karena kemandirian anak mudanya. Betul. Karena anak muda yang misalnya seperti Juang yang melihat belajar di luar, dia bawa ke sini. Dan itu terjadi Kak di mana-mana, di event organizer, di PH film, apa semua itu. Mereka tuh sekarang hidup dengan mandiri. Gitu-gitu. Jadi menurutku sangat maju. Di daerah mana yang punya box office, film box office itu jarang sekali. Film daerah, film lokal yang box office itu, Makassar tuh salah satu daerah yang punya dari sekian dikitnya. Dari sekian dikitnya daerah yang punya, bukan sekian banyaknya, sekian dikitnya. Sekian dikitnya daerah di Indonesia yang bisa membuat film daerah, value-nya sangat hyper lokal, tapi dia mendapatkan kontribusi penonton, pembeli tiket yang bagus. Festival kota yang bertahan dengan punya festival musik lebih daripada 10 festival dalam setahun tuh. Sekian dikitnya adalah Makassar, salah sedikitnya adalah Makassar. Jadi apa sebenarnya yang kita anggap kurang? Tinggal sebenarnya bagaimana kita mau berkarya di Makassar sebenarnya. Yang kita mau bilang adalah, tolong saya koreksi.
tidak didukung lagi pemerintah begini. Iya, nggak dukung pemerintah saya begini. Pemerintah tuh kan asik sendiri. Ini itu kalimat tadi, pemerintah itu asik sendiri ya, akan saya kasih jadi saya potong itu terus saya pasang di sambil minum kopi. Tapi memang tuh mereka asik sendiri. Saya hanya enggak nyangka pemerintah tuh, saya tahu lah kalian punya kepentingan untuk periode berikutnya ya. Maksudnya 5 tahun pemerintah, oke lah 3 tahun clear gitu, 2 tahun kan persiapan untuk maksudnya di beberapa stakeholder harus setor lah gitu. Tapi maksudku masa iya dari ribuan program semuanya tidak ada yang benar-benar dilakukan dengan karena faktor aspirasi gitu, anak muda misalnya. Contoh Makassar tuh adalah kota yang paling tidak transparan musrembangnya. Iya, paling tidak transparan. Jadi dia tidak benar-benar yang hadir musrembang ekonomi kreatif tuh di kota Makassar atau di provinsi. Saya enggak pernah lihat sebenarnya. Ya, pasti kalau dia nonton ini pasti dia akan bilang ya kau aja yang enggak ikutin. Tapi saya enggak merasa semua stakeholder di musik, di film itu terlibat di musrembang program setiap tahun yang akan jalan. Nah, ini kan problem sebenarnya. Nah, itu kenapa saya selalu bilang jangan senang dulu, ini bukan karena kalian kita maju. Bukan sepenuhnya karena kalian. Toh juga banyak sekali kok malah mempersulit, kayak pajak itu disamakan misalnya dengan misalnya kayak dengan konser yang band-band lokal disamakan dengan pajaknya spa misalnya, Biat Plus misalnya kayak gitu. Itu kan bioskop itu kan secara income itu tidak realistis untuk disamakan gitu ya. Maksudku itu karena mereka tidak melewati jalur musrembang yang benar. Dia tidak tahu sebenarnya apa problemmu. Dia tidak menyerap. Dia karena dia tidak berpikir seperti temanku di Jatiwangi Art Factory bahwa musik tuh bukan sekedar hiburan aja. Musik itu juga ada penghidupan, ada skena, ada industri yang coba dibangun dengan modal. Ada orang yang bergerak ingin melakukan perubahan sosial melalui musik campaign, jadi ini yang enggak nyampe, selalu dianggap sebagai panggil mau ke sini juang ya, main 2 lagu. Iya. Maksudku enggak semua juga orang banci tampil. Enggak semua juga orang kalau mau di fase itu. Ini kalau ngomong gini dianggap idealis. Kalau ngomong gini dianggap nggak mau diajak ngobrol. Karena pasti nggak akan nyambung. Dia idealis kok, dia berpikir LSM kok. Bukan, saya cuman berpikir bagaimana kemandirian yang ada di yang kita punya sekarang, anak-anak muda punya sekarang itu juga direspon dengan baik oleh kalian. Karena setahu kok sesimpel yang saya bayangkan ya, kau ini eksekutif simple fasilitasi saja sama kasih duit udah. Nggak usah kan begini pertanyaannya sebenarnya Kakak. Seandainya pemerintah ini mau bantu industri kreatif ini ceritanya, bukan bantu sih, sebenarnya tugasnya dia memang. Agak geli juga dengar bantu. Iya, bukan bantu apa ya istilahnya ya. Let's say mau memajukan industri kreatif ini. Memangnya industri kreatif ini punya apa namanya? Dia punya bagian ke dalam memajukan daerah kita. Kan dia tuh main-main ini ceritanya ini. Ceritanya tuh saya sedang bicara sama orang industri kreatif. Kenapa saya harus memajukan industri kreatif padahal banyak wilayah lain misalnya pariwisata di Makassar misalnya, makanan misalnya yang sepertinya punya kontribusi nyata terhadap daerah. Iya. Industri kreatif itu kan sebenarnya salah satu kenapa makanan bisa, kalau sekarang pemerintah kota Makassar mengandalkan makanan, ya kan dia juga butuh sumber daya kreatif untuk bisa terpromosi dengan baik. Gitu. Nah, kalau industri kreatifnya tidak hidup, industri kreatifnya tidak ada sumber dayanya yang baik, bagaimana kita mempromosikan semua produk? Karena zaman digital ini kan semua hal senjatanya itu adalah kreativitas ya. Jadi misalnya
misalnya kayak makanan pengen dipromosikan itu kan selalu tuh mereka bikin workshop packaging apa segala macam. Nah itu kan industri kreatif juga, industrinya itu kreatif. Jadi kalau dia berpikir bahwa ini industri kreatif sebenarnya punya kontribusi apa sih buat kota, itu intelektual. itu kreativitas itu intelektual, itu produk intelektual. Dan anak muda Makassar tuh sekarang paling besar 60% anak muda di Makassar, dari berapa orang di Makassar tuh pokoknya lebih banyak lah daripada, dan mereka tuh semua mengandalkan passionnya adalah bekerja di industri kreatif, yang mana kreativitas itu adalah hal yang sangat menunjang semua program-program ekonomi gitu. Apa sih sekarang yang tidak tidak menggunakan kreativitas? Menurutku pejabat bodoh itu yang bilang kalau apa sumbangsinya industri kreatif untuk kota. Itu intelektual, itu sama saja dengan mencederai intelektualitas anak muda. Sekarang begini Kak, karena kalau dianggap, karena tadi kita bahas, sebenarnya pemerintah lebih senang mendengar kata-kata kontribusinya kontribusinya adalah kita bisa minta mereka untuk jadi tempat pansos kita. Jadi begini, ini saya mau lanjut pertanyaan kok. Jadi seandainya dibilang bahwa industri kreatif di Makassar itu berkembang bukan karena pemerintah ya, karena kita sendiri gini. Kan pemerintah selalu bikin itu setiap tahun tuh, terutama kota ya F8. Dan miliaran loh uang itu berputar tuh. Iya. Konon katanya. Konon katanya. Tidak cukupkah itu? F8 kan saya enggak tahu ya F8 itu sejauh mana, tapi F8 tuh kuanggap sebagai seremonialnya lah pemerintah, itu aja. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu, seremonial pemerintah. Orang-orang yang bekerja di dalamnya sebenarnya kan saya tahu kapabilitasnya. Mereka sebelum F8 juga pada bikin yang banyak hal lah gitu. Mereka tidak hanya bikin F8, tapi saya pikir itu seremonialnya Kota Makassar yang dibuat sama pemerintah aja. Nah, kalau apapun yang terlibat dalam, ya syukurnya F8 ini kan memberikan ruang juga untuk semua industri kreatif ya. Meski dan dia kan enggak fokus ke anak muda saja. Jadi sebenarnya saya enggak saya enggak bisa karena F8 saya juga tidak pernah terlibat, selalu mau diajak tapi tidak jadi. Jadi saya tidak bisa menilainya. Jadi kalau yang setahu saya ya, harusnya kota tuh tidak membuat IP sendiri. Kota tuh sebaiknya tidak hanya kayak ada orang bikin startup gitu. Kenapa sih bukan anak muda, startupnya anak muda yang lagi berjalan kita support gitu. Contoh misalnya saya punya teman kayak misalnya bikin aplikasi atau platform untuk kelurahan misalnya. Nah, kenapa sih bukan itu yang disupport aja gitu? Pertemukanlah dia dengan investor kayak gitu-gitu kan. Bantulah dia building gitu, funding segala macam gitu kan. Bukan duitmu juga, duitnya juga. Jadi tidak ambil APBN, tidak ambil PBDJ. Jadi support aja ini gitu. Bukan berarti ada orang bikin aplikasi tentang kelurahan yang bagus, terus kau malah bikin sendiri juga. Atau misalnya ada brand fashion gitu yang bagus, atau misalnya ya pemerintah tuh, saya enggak sebut pemerintah mana cuman tapi jelas sih pemerintah mana kita maksudnya sebaiknya saran sih untuk pemerintahan selanjutnya juga jangan sibuk sekali bikin IP juga, karena kalau bikin IP itu dianggap sebagai legacy, itu sebenarnya kesalahan berpikirnya adalah harus Pak bikin IP baru punya legacy. Misalnya harus Pak punya festival sendiri yang itu terjadi karena saya gitu ya. Itu terjadi karena ada pinamaku gitu. Harus Pak bikin sebuah
baru Pak, aplikasi sampah itu lahir karena dari saya gitu, dari dinasku, dari iniku gitu. Ini yang sulit karena itu tuh akan menjadi bubbles Ji. Kayak apa namanya ya, bubbles gimana sih, yang dia memang menggelembung terbang tinggi tapi pecah di atas gitu. Kosong pula isinya. Kita tahu kan kapan pecahnya gitu. 5 tahun berikutnya pecah Ji. Jadi maksudnya kalau kita berpikir tentang kota, kita pasti akan building sebuah company yang kita rasa dia bisa berkembang gitu ya. Kita sambungkan dia dengan venture capital misalnya. Venture capital di misalnya di Singapura misalnya kayak gitu. Kalau memang pemerintahnya punya jaringan gitu kan. Kan salah satu tugas pemerintah adalah mencari investasi. Yang kau pitching harusnya IP yang ada anak muda yang buat, bukan mempitching yang kau buat. Kalau kau manusia yang bukan politisi ya, kalau kau manusia yang baik, kau pasti akan menyadari bahwa itu bubbles. Karena sudah budaya itu, sudah jadi tradisi itu, pemerintahan berikutnya tidak akan melanjutkan itu. Kalau dia berpikir bahwa saya ini, anggaplah saya wali kota, pasti kalau saya bikin aplikasi sampah itu untuk mengakomodir sampah, pasti 5 tahun dia bertahan. Kenapa bisa? Karena 5 tahun dia menjabat, 5 tahun berikutnya belum tentu saya, dan sudah pasti penggantiku tidak akan melanjutkan itu. Gimana mikodong ekosistem sampah di Makassar? Nah ini yang harusnya cara berpikirnya. Kalau kau bikin IP sendiri di masa pemerintahanmu, itu hanya bubbles. Yakin Kak, semua tagline-taglinemu IPM itu hanya bubbles. Tapi kalau kau mendukung sebuah gerakan, iya enggak Kak? Kalau kau mendukung sebuah gerakan yang autentik, gerakan yang benar-benar lahir karena akar rumput, lahir karena riset yang benar, lahir karena disiplin ilmunya memang itu. Kelihatan dia kuat, IP-nya bertahan berapa tahun, sudah berdampak berapa banyak. Mengikuti dengan fasilitasmu, kau bisa mengikutkan mereka dengan banyak venture capital, dengan inkubasi startup misalnya. Itu kalau dia pulang, apa sih yang enggak bubble yang dia buat misalnya? Enggak, Makaverse misalnya. Itu kan bubbles. Siapa yang mau lanjutkan Kika? Maksudku bukan cuma Makassar ya, kota lain pun. Kenapa sih harus bikin sendiri gitu ya? Kenapa pemerintah menambah tugasnya menjadi 3? Harusnya kan 2 mau fasilitasi, kasih duit. Jangan tambah jadi 3, menjadi kreator. Maksud, kau cukup jadi pendorong aja. Itu tugasnya. Ini pertanyaanku paling, jago aja anak Makassar kah? Tidak semua jago. Tidak semua jago. Nah, maksudku kalau misalnya, tapi kotamu ini tidak berkembang kalau bukan intelektualnya anak muda. Bisa Kak, maksudku banyak sekali orang banyak sekali di sini teman-temanku yang bukan teman-temanku, kalau saya bilang teman-temanku kesannya yang maksud teman-teman tuh sesama pelaku lah. Kita sering ngobrol startup, musisi, filmmaker tuh semua merasa kenapa sulit. Saya mau Kak di salah dari 5 ekosistemnya Prolog 1 mau saja. Prolog Fest itu sulit sekali tentang pajak. Selalu berantem sama pajak. Kenapa? Karena tidak ada kalimat yang bisa dia pahami tentang bagaimana itu rugi, tentang bagaimana itu oke lah, itu wajib pajak. Tapi kenapa aturan itu tidak pernah berubah? Kenapa selalu disamakan pajak hiburan sama dengan pajak hotel? Pajak hotel sama dengan pajak konser. Band lokal, saya bikin Kak band lokal, band metal, dia semua yang main 10. Pajaknya sama dihitung dengan ke tempat spa. Betul. Masa ini kan kenapa masalah ini tidak pernah selesai? Paham. Saya selalu berharap temanku naik jadi apa. Tapi sama juga. Ketika dia masuk sama Ji. Jadi ini yang sulit. Karena semua dinas juga mau bikin IP, mau semua jadi promotor, mau semua jadi IO. Mau semua Mau semua jadi
Mau semua jadi siapa di? Mau semua jadi Elon Musk. Maka please, itu anak-anak bekerja bukan mengikuti pagu, enggak kayak kalian. Kalian tuh bekerja mengikuti pagu. Iya. Anak-anak itu dedicated. Iya. Riset, kolektif, kompetisi. Iya. Dia ikut semua itu, Kak. Dia ikut semua fase itu. Kalau di musik, dia ikut dari skena menjadi industri. Sampai dia menjadi ada di tahap nilai yang punya nilai ekonomis. Kenapa dia? Iya. Ya ini sebenarnya yang cuman ini pribadi, Kak. Kalau prolog kan ya dia sudah. Saya juga kan enggak selamanya kan di prolog. Maksudnya saya sudah 10 tahun lah jadi founder sekaligus CEO. Ya mungkin nextnya mungkin saya mungkin bukan lagi saya CEO-nya gitu-gitu. Itu sudut pandangku ini. Sudut pandang pribadi, bukan sudut pandang prolog. Kalau prolog ya, dia bekerja tanpa pemerintah pun ada pemerintah ya syukur, karena kalau pemerintah nonton ini tuh, Kak, baru dia bilang, baru kemarin di support kok segini pemerintahnya, ku ambil uangku, uangmu, kan begitu mereka itu, maksudnya selalu juga itu anak muda dianggap tidak idealis ketika dianggap idealis ketika kritis, ketika diterima duitnya dianggap apa namanya? Iya, mau tonjok kok. Iya apa tuh bahasanya? Pragmatis. Uangku kok. saya pajakku itu. Kenapa kalau saya ambil? Jadi biar apapun yang saya bilang hari ini, tapi besok kau mau fasilitasi, Kak, ku ambillah. Ku duitku. Ini susahnya cara berpikir. Susah, Kak, kalau cara berpikir adalah dikelola seperti kalau wali kota berpikir seperti dia direktur memang salah. Karena dia berpikir dia mindsetnya direktur. Dinas-dinas mindsetnya adalah manajer setiap IT. Iya. Nggak bisa kok pelayan. Nggak bisa. Kau pelayan. Titik. Bajumu semua sama. Kau harus pakai baju ke kantor. Kau pelayan. Nggak bisa. Nggak bisa kau berpikir lebih daripada sekedar pelayan. Salah sekali ketika direktur mau terus bikin IP. Sorry, Kak, saya minum kopi. Ini mindset. Saya berharap lanjut dulu. Teman-temanku yang terpilih nih, meskipun lewat bapaknya, tapi mereka menyadari lah, karena ya itu sih maksudnya. Salah sekali ketika cara berpikir kita ketika menambah pekerjaan. Saya enggak nyangka kalau begitu sih. Maksudnya harus pemimpin berikutnya tuh kita kan sudah di ujung-ujung ini. Iya. Ya harusnya fresh lah gitu. Please lah. Di kode kata tadi ini Kakak Juang. Ada kode-kode. Waktu. Nah, bebas orang bicara di meja ini, Kakak Juang. Bebas. Karena ini episode spesial kemerdekaan. Ya. Saya selalu punya 2 pertanyaan template ke tamu-tamuku yang spesial edisi ini toh. Iya. Pertanyaan template pertamaku adalah sebagai orang yang menggantungkan hidup pada industri kreatif. Ya. 100%. Sudah merdekakah kita? Iya, secara berkarya kita merdeka lah. Kita bisa suarakan apapun itu kita merdeka. Tapi secara fasilitas itu fasilitas maksudku dalam artian kerjasama antara semua ekosistem media. Pemerintah semua macam itu belum semerdeka itu gitu. Kita belum sampai di tahap di mana kita sebenarnya sampai di mana sih kita bisa melempar hidup gitu. Kayak karena kita selalu masih berpikir tentang aturan yang berubah-ubah karena kepentingan tertentu gitu kan. Itu sebenarnya kalau secara intelektual
kita sebenarnya sudah sangat merdeka gitu. Secara regulasi yang selalu kita dan ini kadang-kadang menghambat intelektual tadi gitu. Jadi nah ini nih regulasi itu jangankan menjadi fasilitas, bahkan dia menjadi mencederai intelektualnya. Gelisah sekali Kakak di. Tiap hari jika sebenarnya Dato sebenarnya tiap hari jadi begini cara ngobrol. Kalau orang yang di prolog tuh tahu banget jika setiap hari akan begini Ji. Karena brainstormingnya tuh di kantor tuh brainstorming terus Ji juga kayak gitu. Kayak begini. Sebenarnya kan mungkin perlu masuk di sini tuh mungkin teman-temanku tuh banyak sekali diundang manggung Kak di mana-mana. Di Finlandia, di mana. Tapi pemerintah itu tidak pernah mau bawa musisi. Ini Januari ada bandku diajak main ke Jepang Januari. Tahun lalu di Australia, di Singapura itu selalu ada tiap tahun musisi Makassar yang pop bukan yang tradisional. Jangan tapi jago-jago tonjen tradisional bos. Iya justru kita berangkat dari sana. Maksudku poinku bicara ini adalah selalu tuh pemerintah sudut pandang berbeda tentang memfasilitasi adalah tidak memfasilitasi pop. Tidak memfasilitasi pop itu dalam artian ku gabungkan semua anak populer tuh modern lah kayak metal, punk, elektronik segala macam. Yang selalu disupport sama pemerintah tuh adalah keluar negeri musisi-musisi yang karena ikut sama bapak. Iya, enggak. Di luar negeri juga tuh dia bawa musisi dan nonton. Masa? Dia nonton. Karena paginya mungkin bapak lagi ketemu dengan orang di sana lah. Di sana. Ya, perform dibawa. Nah, dia enggak pernah sadar itu bahwa banyak sekali musisi diundang main di festival besar loh. Seperti bagaimana Jawa Barat mendukung Voice of Baceprot, VOB. Bagaimana Jawa Barat mendukung Burger Kill. Dia enggak tahu loh itu. Karena menurut mereka semua hal yang mereka support adalah dari dia. Undangan yang masuk dari dia. Dan enggak semua nanti anak kita. Tapi sebagian besar Kak. Nah ini maksudku fasilitas-fasilitas begini kan tidak mencederai intelektual lah. Pernah satu kali temenku diundang diundang perform di Amerika 2000 berapa gitu ya. Dia dapat undangan itu Kak. Hanya tiket dari Jakarta ke Amerika. Ke New York. Dia tidak punya uang tiket dari Makassar ke Jakarta Kak. Anda membantunya. Jadi tidak fasilitas yang negara kota pemerintah kasih itu tidak semerdeka itu kita tidak semerdeka itu kita berkarya. Karena kita merdeka secara intelektual melahirkan karya. Tapi kita tidak merdeka secara regulasi. Jadi ini yang apa? Ini yang harusnya sejalan. Harusnya regulasinya dulu memerdekakan kita. Supaya kita juga secara intelektual itu bisa lebih freedom gitu. Lebih bebas dan lebih tahu kemana arahnya ini. Itu tadi saya bilang. Kita susah sekali melempar mimpi kita gitu. Melempar kehidupan tuh, melempar mimpi itu susah sekali. Karena selalu terbentur dengan hal-hal yang paling mengesalkan dari negara ini adalah atau kota ini ya spesifiknya. Selalu kita merasa tidak adil dengan kota lain. Kayak kenapa kau bisa? Kenapa kau sampai di titik ini dan didukung mereka gitu? Kenapa kita tidak? Gundah sekali ya. Iya itu bukan saya Naga. Kalau saya industrinya nih ceritanya. Industrinya. Kalau saya sih prolog tuh ya dengan korporat sudah, dengan swasta sudah berhubungan baik lah, dengan komunitas sudah bisa jalan. Tanpa swasta, tanpa korporat juga kita juga bikin terus. Karena kita bilang bahwa itu intellectual property, dia harus berjalan, harus tumbuh terus dengan kreativitas gitu. Kakak, siap. Pertanyaan template keduaku di penghujung kita kan nanti tutup kunci terus sampai potong-potong kita di sini. Tidak, enggak supaya durasinya cukup. Bukan. Tidak ada. Pokoknya berapa kita hajar ini orang. Portal media ini. Pertanyaan template kedua aku ini Kakak.
sebentar lagi kita akan pilih pemimpin. Dari tadi tuh kita banyak kritikan terhadap kota kita, terhadap pemimpin kita. Gubernur dan wali kota kita pilih sekaligus nanti ini toh, sebagai anak Makassar dan anak Sulsel. Sebagai orang yang hidup di industri kreatif, sekali lagi, kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan sama industri ini? Itu tadi, yang sadar bahwa tugasnya adalah memfasilitasi dan memberikan pelayanan, dukungan finansial, dukungan funding. Itu yang sadar tentang itu. Kalau selebihnya buka aja matanya mendengar. Iya, musrembangnya, dia kasih tahu semua dinasmu, pakai buat musrembang yang benar. Undang semua stakeholder yang terlibat di situ. Supaya kita dengar apa yang mereka butuhkan. Ada yang butuh beasiswa, ada yang butuh beasiswa musik, beasiswa film, beasiswa ini. Ada yang butuh funding untuk kan tidak semua orang bisa cari sponsor kayak Prolog. Tidak semua orang bisa cari sponsor kayak Portal misalnya. Nah, maksudnya banyak orang yang benar-benar butuh dukungan regulasi itu gitu ya. Funding itu harus ada. Saya pernah Kak menyarankan dinas tertentu misalnya punya duit, mereka tuh template juga Kak, seperti pertanyaan tak template. Mereka itu bikin anggaran tuh di ekonomi kreatif. Misalnya kayak 2 miliar misalnya setahun, contoh lah. Contoh. Meskipun jauh dari 2 miliar mungkin. Saya 2 miliar contoh. 5 miliar lah paling. 5 miliar. Dia bisa bikin anggaran 5 miliar tuh kan? Itu tuh kita tahu cara bikin anggarannya. Bagaimana? Kue 100 stok 100 kali. Tari-tarian 20 kali. What the fuck? Maksudku kenapa kayak festival makanan 3 kali. Inkubasi musik 4 kali. Iya. Pak, itu siapa teman muslim, Bang? Iya. Maksudku iya. Jadi akhirnya saya kasih tahu, kenapa Kak nggak bisa bikin anggaran? Kenapa harus selalu menunggu dana hibah, dana abadi dari kementerian gitu ya? Kenapa bukan kota yang membuat sebuah seperti bekerja seperti venture capital misalnya? Seperti venture capital yang dia punya anggaran misalnya atau 5M. Ada 1M di situ yang memang untuk mendukung proposal terbaik. Di situ semua masuk orang yang ini. Kalau dikasih tahu susah di DPR enggak begitu, susah lagi meetingnya sama DPR ini lagi, DPR akan tidak sahkan lagi karena ini. Nah, itu karena tidak melewati brainstorming musrembang yang benar. Coba dia undang beda semua orang, yang dari semua kalangan, dari band metal, band punk, elektronik, dari musisi tradisional, dari promotor musik, fashion musik apa segala macam, anak jazz, undang coba. Tanya apa sih potensimu tahun depan? Anak Makassar Tonji. Jadi di sana begitu. Apakah kamu mau minta? LED ada 4 kali. Mau apa sound system ada 6 kali. Masih ada 1 ini. Astaga. Itu tuh bukan intelektual yang dikembangkan, Kak. Iya, paham. Kenapa sih enggak bikin program yang merancang intelektualnya orang gitu ya? Buatlah musrembang yang benar supaya benar-benar brainstorming. Masa itu perusahaan rokok-rokok semua begitu dia bikin tiap akhir tahun loh, Kak, menginkubasi semua komunitas. Betul. Dari Makassar kamu bikin apa? Dari Palu kamu bikin apa? Oke, kita masukkan semua, kita bikinkan ke grup ini segala macam. Oke, kita masukkan itu di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Betul. Ini yang susah karena meetingnya mereka adalah bagaimana mendukung IP yang dibuat pemerintah. Pak, Bapak maunya itu. Bapak maunya kapalnya itu dianukan. Bapak maunya itu begini. Nggak mau ki Bapak support yang itu. Susah nanti di akhir tahun nggak ada nomenklaturnya Juang. Karena siapa kok fasilitasi? Kalau kue aja masak, ini juga seniman, musisi.
Masa kue mau kau dibantu? Iya. Kalau kue mau portal mau. Iya. Kalau kue kayak bosarak begitu. Bah, jangan kami kasih masuk APBD kalau bosarak. Masuk kok. Ya Tuhan. Ini orang diundang. Temanku kata ref Diskustik diundang ke Finlandia. Diundang kemana? Ada yang diundang ke SNTOD. Divi diundang ke Singapura, ke Jepang. Beberapa band hardcore seperti band hardcore yang pakai bajunya His Strike. Dia sedang merencanakan tur-turnya. Apakah pemerintah hadir? Tidak. Coba ini His Strike ada anaknya siapa di dalam baru ikut musrembang. Tapi kan tidak. Nah ini yang susah Kak. Banyak sekali lah Kak problem. Nggak cukup dalam kita bicara di podcast 1 jam tuh. Iya. Intinya poinnya adalah pemerintah yang ideal adalah dia sadar bahwa tugasnya ada 2. Jam yang 3. Jangan yang 3. Jam mau kok jadi kreator kok dong. Please, jadi kreator tuh tidak semudah itu. Kreator tuh benar-benar lahir karena intelektual yang fokus gitu ya. Nggak bisa lah. Nggak bisa kau tiba-tiba nggak serius Kak. Nggak bisa Kak. Di kota lain Kak jarang sekali orang yang coba cari ke kota lain. Ada ke kota lain yang bikin IP sendiri? Jarang sekali Kak. Serius. Di Australia Kak, dia punya festival musik Melbourne Music Week. Setiap kuartal 4 di akhir tahun. Siapapun pemerintahnya itu jalan. Kenapa? Karena itu IP yang dilahirkan oleh masyarakatnya. Betul. Bukan karena dilahirkan oleh rezim tertentu. Nggak bisa pasti Kak. Iya. Jadi ini yang susah lah. Nah ini menurutku kembali lagi pemerintah ideal fasilitasi sama bantu funding. Dengan kalau kau sadar 2 hal itu, kau akan melakukan musrembang yang benar. Kau akan diskusi dengan DPR dengan cara yang baik. DPR orang muda kok. Banyak beberapa teman-teman jadi anggota DPR. Semoga nih angin segar. Insyaallah. Karena beberapa anak muda sekarang teman-temanku teman nongkrong jadi anggota DPR. Adalah harapan sedikit ini. Selalu ada harapan. Selalu. Kakak Juang, terima kasih sudah berbagi cerita, sudah berbagi kegelisahan. Ya karena kegelisahan ini harapan toh. Asik. Bukan benci, bukan. Iya. Itu harus siap. Besok kalau saya undang lagi podcast bicara tentang industri kreatif, Jengki malas-malas. Terima kasih Kakak Juang, terima kasih sudah hadir di podcastnya pertama dia. Terima kasih kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di spesial edisinya kemerdekaan Indonesia. Tolong taruh di kolom komen kira-kira profesi apa lagi yang punya kegelisahan yang hampir sama tadi dengan Kakak Juang. Silahkan taruh di kolom komentar, kita undang di meja sini. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.